Oke, jadi kita bahas ini dulu materinya. Nah, ini juga dadakan ini materinya nih. Jadi sebenarnya saya juga bingung nih mau kasih apa, tapi mungkin kebanyakan masih belum tahu juga. Ini nanti berhubungan dengan materi kita di Pentest Plus. Ya, jadi kan kita sekarang di Security Plus ya, di CompTIA Security Plus. Nantinya kita akan masuk ke materi penetration testing plus atau Pentest Plus. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera. Ini kemana suaranya nih? Malam Pak Semi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Semi. Ada suara kayak ini ya, kayak kosong aja nih, nggak seru. Oke. Kapan-kapan mungkin kalau udah nggak ada pandemi kita ngadain kopi darat ya, rame-rame ya. Benar nggak? Boleh Pak. Ya, siap, boleh Pak. Nah, kita Lebih ngadain seru. kopi darat ya, nanti mungkin ada workshop. Saya kepingin mikirnya gini nih. Suatu saat nanti kita kalau nggak ada pandemi, udah beres, kita bisa kita adain workshop. Nanti kita cari tempat, entah di mana ya, entah di hotel atau di mana ya. Kita cari situ, inilah tempat lah intinya. Kalau saya sih sponsor banyak ya. Kalau sponsor, saya bisa di Mandiri, ya, bisa cari sponsor di Telkomsel, kebetulan di tempat saya kan, di Telkom Sigma, Telkomsel, atau di Bank Mandiri tadi, sama Bank BSI, ya, Bank Syariah Indonesia ya. Kemudian juga saya ada partner di Gas Negara. Nah, kalau yang gede sih aulanya di Bank Mandiri nih. Nanti saya bisa minta teman-teman saya di Bank Mandiri bisa untuk support. Bisa sampai 500 orang kalau di Bank Mandiri. Mantap ya? Nah, mantap. Terus kita nanti undang pembicara-pembicara yang dari luar, misalnya dari beberapa expert atau pakar, ya, yang nantinya bisa memberikan materi-materi. Saya banyak ini ya, Pentest, para Security Operation Center, dan beberapa yang lain. Nanti kita planningkan lah, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah, insya Allah ya. Nah, Bang Amri, waduh, Bang Amri, wah, teman baik itu. Suka ngobrol, kalau udah ketemu tuh, lucu tuh orangnya. Terganteng seluruh RT ya, Bang Amri. Ya, teman-teman lah, ya, jadi nanti ini kita usahakan ya, mudah-mudahan nanti program ini akan berlanjut dengan ya kopi darat dan kita ada workshop ya. Bisa juga sih di Traveloka, nanti ada teman-teman saya di Traveloka atau di Tokopedia, ada beberapa teman juga, murid saya juga ada beberapa di Blibli kalau mau, ada juga murid saya banyak ya. Kalau murid mah di mana-mana. Saskia Gotik. Oke, nah semangat ya. Ajak teman-temannya malam ini biar rame. Ini cuma berapa orang, baru 43. Ajak teman-temannya, bilangin Pak Semi kasih materi bagus nih. Oke, materi kita malam ini itu tentang auditing web application ya. Ini tagline-nya Assuring Security by Penetration Testing ya. Nah, ini juga idenya barusan saya dapatkan, tapi pikir-pikir mungkin banyak yang belum terlalu ngerti. Jadi bukan cuma masalah di luar grup, tidak boleh di luar grup Telegram, harus di grup. Karena materi ini khusus buat teman-teman yang di AAC. Ya, bukan yang dari ini anak asuh cyber yang dari luar, sementara belum ya, nantilah mungkin lain kali insya Allah ya, sementara teman-teman kita. Oke. Jadi auditing web application ininya ya, materi kita, topik kita malam ini. Nah, banyak teman-teman, kenapa saya angkat materi ini, salah satunya karena banyak teman-teman yang mungkin belum terlalu tahu yang namanya audit web application tuh bagaimana sih sebenarnya. Jadi materinya itu bukan cuma sekedar web application saja sih sebenarnya. Jadi maksudnya kalau kita melakukan auditing itu banyak banyak hal yang mesti kita lihat dari beberapa sisi, dari kontrol sebenarnya ya. Jadi ada kontrol-kontrol yang kita tes ya. Kontrolnya bukan cuma dari sisi web application itu sendiri, tapi ada yang berhubungan dengan infrastruktur dan sebagainya ya. Oke, kalau teman-teman udah pada tahu saya skip aja nih ya. Oke. Nah,
agenda untuk malam ini yaitu pertama kita ada introduction. Tadi barusan kita ngobrol-ngobrol dulu ya masalah introduction. Kemudian ada web application tier, kemudian ada standards and frameworks, what to audit sama auditing tools ya. Singkat ya, tapi nanti akan saya ada demo ya. Oke. Nah, bicara mengenai introduction ya. Jadi kembali lagi kalau kita bicara mengenai web application ya. Ini kan web application itu kan kalau kita lihat kan ada apa? Atau mungkin kita ngobrolin dulu nih masalah introduction ini. Bahwa yang namanya web application itu banyak ini ya, banyak istilahnya apa ya, kerentanan yang mungkin kita nanti ini kan bisa kita ini. Sebentar, saya ada cari ininya dulu sebentar ya. Saya off-kan dulu sebentar. Saya post resume ya. Oke, jadi kita bicara mengenai introduction. Ini tadi saya lupa masuk. Nah, ini ada slide-nya di introduction. Nah, bicara mengenai web application security itu kalau kita lihat tuh banyak. Ini yang saya tampilkan di sini adalah dari Microsoft punya ini ya. Jadi ini ada namanya web application security issues. Kebetulan gambar ini menampilkan, kedengaran nggak nih teman-teman? Agak putus-putus ya. Halo? Kedengaran Pak, aman. Aman ya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah isu-isu yang berhubungan dengan web application. Nah, ini kebetulan gambarnya ini menampilkan three tier web application arsitektur yang tiga tier ya. Jadi ada web application depannya, jadi ada web server, ada application server, ada database server, 3 server dia. Bisa aja sih digabung jadi 1 atau 2 ya, tapi isunya akan lebih banyak karena kan kita kalau cuma 1 atau 2 server kan kalau jebol ya jebol semua kan gitu ya. Ya lebih susah kalau jebolin yang 3 tier seperti ini. Nah, isu-isu itu berhubungan dengan macam-macam. Ada authenticating users dari mulai browser ya. Kita kan kalau connect kan pakai browser ya. Kemudian isu-isu yang lain yaitu misalnya contoh protecting sensitive data. Bagaimana kita bisa memprotect sensitive data yang ditransfer dari browser ke application dan sebagainya. Termasuk preventing parameter manipulation, preventing session hijacking, and cookie replay attacks, kemudian providing secure configuration, kemudian handling exception, validating the input, authorizing users, kemudian authenticating and authorizing upstream identities, auditing and logging activity and transaction, kemudian protecting sensitive data, ya mulai dari web application ke belakang itu makin banyak tuh. Mulai dari authenticating tadi, auditing, protecting sensitive data, sampai ke bagaimana kita bisa mengencrypt atau maaf, memastikan bahwa sensitif data itu kita udah bisa proteksi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, inilah isu-isu yang paling sering kelihatan ya dari sisi masalah web application. Ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan auditing bukan cuma dari sisi layer-nya itu aja, kita lihat ya nanti ya. Nah, kita lihat dari saya akan perkenalkan yang web application tier. Yang paling gampang ini ada 2 tier arsitektur. Ada web browser, ada web server, ada database server. Paling simple ini. Ya. Kadang-kadang ada 1, tapi jarang lah. Kalau 1 tuh agak bahaya ya. Karena kalau kita cuma ada web server, kemudian database server digabung jadi 1, ya kalau dijebol 1, ya dua-duanya kena. Web servernya kena, database servernya kena. Nah, paling minimal untuk secure architecture-nya, web application tier ini kita kita pecah ya, jadi minimal 2. Ada web servernya yang khusus menghandle masalah request dari web browser ke web server, kemudian dari web server nanti ada komunikasi ke database server. Ini paling simple 2 tier architecture. Nah, kalau mau lebih bagus lagi untuk enterprise, kelasnya seperti ini ya. 3 tier architecture, ada internet, ada firewall, ada tier 1 DMZ web, di situ dimasukkan. Kemudian di tier 2 dimasukkan dalam satu segmen lagi namanya tier 2 application, kemudian di tier 3 ada data. Nah, ini yang lebih bagus ya, istilahnya kita bilang lebih secure ya. Nah, jadi paling simple ini, kemudian kalau mau yang enterprise level minimal seperti ini ya. Nah, itu. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari sisi ini sebelum saya lanjutkan?
Silakan, kita open ini aja, discussion aja. Halo, Kalau mau di Pak chat aja, Semi. kalau memang malas mau ngomong. Itu masing-masing tier Ya, itu dengan siapa nih? ini dengan Uki, Pak Semi. Itu Ya. merekomendasi setiap layer itu ada firewall ya? Ya, karena kan sebenarnya firewall ini sendiri digunakan untuk melakukan filtering terhadap traffic, lalu lintas informasi, gitu. Kenapa dikasih firewall? Itu karena ya kita pinginnya lebih secure kan, atau bisa kita gunakan misalnya komunikasi dengan menggunakan tunneling atau pakai IPsec. Cuma kalau pakai IPsec kayaknya berat. Jadi firewall itu digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafficnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Semi. Ya, tapi ini opsional ya, jadi artinya tidak mandatory. Oke? Ya, yang lain? Oke. Saya kasih satu lagi pertanyaan sebelum kita lanjut. Tidak? Tidak ada pertanyaan lagi? Bentar ya. Kalau tidak, oke, saya lanjutkan ke saya mute-kan dulu ya teman-teman punya ya. Oke. Oke, lancar ya sementara. Nah, next-nya kita bicara mengenai standards and frameworks yang digunakan untuk melakukan audit. Kita bisa menggunakan ISO 27001, ini disebut dengan ISMS atau Information System Security Management ya. Tapi ISO 27001 ini tidak terlalu detail ya, tidak terlalu dalam ya. Nah, kalau mau Anda bisa menggunakan PCI DSS. Nah, PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard itu ada, saya lupa ininya ya, bagiannya itu di bagian, pokoknya di bagian application lah, application security itu ada standar yang bisa digunakan. Jadi frameworknya ISO bisa, kemudian dilanjutkan dengan kalau mau lebih detail lagi PCI DSS, atau lebih dalam lagi OWASP, ya, OWASP Top 10 Web. Ya. OWASP Top 10 Web ini memang adalah satu standar yang sering digunakan oleh banyak organisasi di dunia. Ya. Open Web Application Security Project. Nah, kemudian selain itu, selain untuk web, kita juga ada beberapa standar. Misalnya contoh yang saya ambil yang paling sering digunakan adalah OSSTMM, Open Source Security Testing Methodology Manual. Ya, kemudian ada juga sih ISAF dan NIST misalnya. Ya, ini bisa saya tambahkan. Ada juga ISAF. Ya, sebentar, saya pastikan dulu ya. ISAF itu ISAF double F ya, double F. Itu OSSTMN, OWASP, NIST. NIST ini, sebentar, ini ISAF ya, kemudian ada NIST. Ya, NIST ini khususnya security. Sebentar, saya pastiin dulu. Ini NIST SP 800 minus 115. Ya, Technical Guide to Information Security Testing Assessment. Jadi SP 800 115 ya. Special publication ya. Oke. Ini. Nah, kalau untuk PCI DSS ini spesifik ya, nanti Anda bisa lihat lagi. Kalau untuk saya pribadi, saya sering pribadi saya menggunakan OWASP khusus untuk, jadi OWASP itu untuk application-nya, sedangkan OSSTMM untuk infrastrukturnya ya. Nah, ini. Jadi cakupannya beda. Jadi kalau mau fokus Anda bisa ke OWASP Top 10 yang fokus di webnya.
Sedangkan kalau infrastruktur pendukung itu biasanya OS SDMM. Ya, kita gunakan seperti itu. Ya. ISO 27003. Nah, sebentar saya cek ulang ya. Kayaknya belum pernah lihat saya ISO 27003 ya. Ini untuk ini implementation. Bentar. Critical aspect needed. Nah, enggak lah, ini enggak dipakai. Sama kalau untuk ini ya, kalau untuk standard dan framework, kalau untuk ngetes web, kita bisa menggunakan misalnya CVE ya, CVE dari Mitre ya. Tapi CVE juga ya CVE itu sebenarnya cewek ya saya lupa ini, saya nambahkan lagi ya. Bisa pakai CWE ya, Common Web Exposure ya, CWE web. Ini namanya ya Common Weakness Enumeration CWE, cwe.mitre.org. Nah, ini bisa digunakan. Jadi ini bisa dimasukkan ya CWE ya. Nah, itu. Nah, selain itu juga kalau mau untuk ngaudit kita juga bisa menggunakan tambahan yang baru. Misalnya contoh Anda bisa menggunakan bug crowd VRT namanya ya. Ini saya tambahin lah, lupa tadi saya. Namanya bug crowd. Saya bisa gunakan ini bug crowd VRT namanya. Vulnerability Rating Taxonomy ya. Jadi kita bisa masukkan di CWE. Ini di cwe.mitre.org ya. Kalau ini OWASP. Ini PCI DSS. Bentar. PCI Security Standards.org ya. Nah, ini bisa saya tambahin di sini lah. Bentar ya, saya sambil nambahin catatan ya biar enak kita. Ya. ISO.org ya. Ini kalian saya tambahin ISO 27001 ya. Ini di ISO.org. Sorry ya teman-teman, ini internet lagi putus nih sebentar ya. Saya connect ke line dulu deh. Oke, lancar nggak nih teman-teman? Lancar, Pak. Belum Oh, kelihatan. okay. Ya, sebentar ya, saya screen share lagi ya. Nah, ini. Jadi tadi kita ngomongin OS SDMM, itu isecom.org ya. Kemudian ISAF ini ISAF methodology ini adalah
Sebentar. Ini kok saya nggak ketemu lagi ya, mix-up methodology ini ya. Bentar. Saya pastikan dulu. OISSG. Nah, kalau ini dari OISSG. OISSG. Nah, kalau ini NES. Dan NIS. Dari NIS. Oke. Oke ya. Kelihatan semua teman-teman? Nah ini, jadi saya kasih tambahan deh. Ya, nah, ini ada beberapa yang ini bisa kita gunakan untuk standards and framework. Lancar nih ya koneksinya. Halo teman-teman? Lancar Pak. Lancar, Pak. Ya? Oke. Nah ini standards. Ini kayaknya ada yang masih bisa ini ya, sebentar dulu. Kenapa ada ini ya? Kan ini kenapa ya? Ada bisa yang coret-coret gitu ya? Bagian mana nih ya? Oke. Ya. Session hijacking, ya benar. Ada yang hijack session saya nih. Ya udah, bisa kelihatan ya standards and framework? Bisa Pak. Bisa, Oke. Pak. Nah, ini tolong teman-teman yang lain annotate-nya saya buang dulu ya. Oke. Nah, setelah tahu, jadi tadi ada web application tier, kemudian standards and framework, kemudian, oh ya, saya tadi bilang, Anda juga bisa menggunakan ini, misalnya untuk standards and framework, Anda bisa gunakan misalnya background VRT, tapi itu optional ya. Yang paling sering digunakan sih ini nih. Ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya, what to audit? Ya, yang pasti application vulnerabilities, ya, kerentanan yang ada pada aplikasi, kerentanan yang ada pada host, network, vulnerabilities juga, ya, kerentanan yang ada pada jaringan, infrastrukturnya, jadi infrastruktur pendukung, ya, seperti host-host atau DMZ, firewall dan sebagainya, termasuk compliance related issues. Kalau yang berhubungan dengan PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard, kita biasanya ada compliance scanning namanya, atau compliance testing. Jadi testing yang disesuaikan dengan compliance requirement, ya, jadi kebutuhan compliance, ya. Nah, kemudian setelah tahu apa yang mau diaudit, nah baru kita masuk ke auditing tools. Nah, ini ada beberapa nih, ada auditing tools seperti Nmap, open source, Nikto, open source, OWASP. Jadi tidak tergantung dari yang ada ini aja ya. Anda bisa gunakan apapun ya. Kemudian Burp Suite, commercial untuk application ya. Kemudian Acunetics, web vulnerability scanner, sama Nessus. Nah, kalau Nessus ini lebih bagus untuk scanning vulnerability atau kerentanan yang ada pada host devices ya, network devices, security appliances. Jadi network infrastruktur termasuk kalau untuk fokus di web kita bisa pakai Acunetics. Oke? Ya, itu ada beberapa tool yang biasanya saya gunakan. Oke, nah sekarang saya kasih demo ya. Jadi
Demonya adalah sebagai berikut. Mudah-mudahan bisa dapat memberikan ini ya. Jadi saya menggunakan Kali Linux versi terbaru. Ya. Nah ini saya inikan juga fontnya dulu. Ya. Fontnya saya naikin gede dikit. Ya. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Nah ini. Jadi pertama kita inikan dulu ya. Saya gedein juga agak kecil nih. Mungkin mata saya yang udah nggak terlalu ini lagi, makanya tulisannya saya gedein nih. Nah, kalau nggak gitu nggak terlalu kelihatan. Oke ya. Nah jadi ini ada saya scan dulu ya. Oh sorry. Nah saya akan ya, kita scan dulu yang ada di target saya untuk memastikan aja. Nah, sambil saya scan ini, saya juga kebetulan saya udah tahu sih sebenarnya IP address yang kita targetkan ya. Ini misalnya contoh dia ada 250 ya. Ini ya. Nah, jadi 250 101 250 252 ini IP-nya Linux ya. Kemudian 254. Nah ya. Nah ini. Nah, setelah itu kita bisa panggil ini ya. Misalnya Firefox. Nah, ini kita tinggal HTTP aja. Nah, kalau di sini kebetulan ketemunya cuma satu IP, nggak ada apa-apanya ya. Kita bisa scan, kita gunakan. Oh ya, saya mungkin tambahin lagi ya di dalam catatan tadi adalah saya juga bisa menggunakan tool tambahan yaitu Dearbuster ya. Nah, ini kita gunakan tool namanya Dearbuster ya. Kalau kita bisa ini nih, misalnya tadi kan Nmap. Kita pakai Nmap misalnya 131.107.1.250 ya, target saya kan 250 ya. Kalau mau cepat di scan kita ketik aja fast scanning ya. -N ya, kemudian -F. Nah, itu. Nah, bisa cepat ya. Nah, di sini ketahuan ada port 80 yang kebuka. Nah, kemudian juga ketahuan bahwa dia pakai IIS ya. Ya. Nah, ini kita bisa ini kan. Nah, setelah kita pakai Nmap, kita bisa pakai Nikto atau kita bisa pakai Nikto aja belakangan deh ya. Kalau mau untuk yang web kita bisa fokus ke ini. Jadi udah dapat ininya, kemudian kita fokus ke sini port 80 sama fokus ke sini IIS ya. Nah, kita bisa bikin lagi ininya. Ya. Kali ini kita akan pakai Nikto. Kita pakai Dearbuster. TTP-nya ini ya. Kita mau cari nih ada nggak direktori-direktori yang bisa kita audit ya. Nah, ini kebetulan dapat nih jumlah. Nah, ini kita bisa ini kan aja. Kita klik kanan aja. Ya, klik kanan, copy, kemudian kita masuk ke tadi Mozilla. Oh, sorry. Jumlah ya. Nah, ini kebetulan targetnya seperti ini. Ya, jumlah. Nah, kita juga bisa ngelihat tadi ada di audit, ada administrator. Nah, ini kita bisa gunakan nih. Ya. Nah, oke. Ya, nah ini. Nah, kalau kita udah tahu ininya, linknya, ya, kita bisa audit dengan menggunakan next-nya kita bisa ini biarkan aja jalan, ya. Ini. Kita bisa buka lagi, kita pakai Nikto.
host HTTP. Nah, ini tinggal masukkan aja linknya ini tadi. Nah, ini jumlah. Oke, nah ini. Nah, ini bisa kasih informasi mengenai kerentanan-kerentanan yang ada. Nah, selain itu, kita juga sebenarnya bisa menggunakan Nmap untuk melakukan scanning terhadap kerentanan yang ada pada host-nya. Ya, kita bisa gunakan ini. Kita bisa pakai Nmap minus n minus script wound 250 ya. Nah ini. Jadi kita sambung ya. Jadi ada untuk ngaudit application layer-nya, ada yang untuk ngaudit host-nya ya. Nah, kemudian kalau kita punya tool seperti Nessus, kita bisa gunakan juga ya. Localhost. Nessus berapa ya? Pak saya. Oke, bentar dulu. Oh, lupa saya. Kayaknya saya belum nyalain Nessus deh. Ya. Lupa saya ininya. Komennya apa ya? Udah. Bukan di mana ya, LSSD ya saya. Hah? Nah ini ada SBIN. Terus pakai privilege ini sudah. Oke. Nah, ini plugin sudah jalan. Kemudian saya pakai Nessus profesional ya, bukan yang ini punya. Nah. Oke, ini Nessus saya sudah jalankan. Nah, Nessus ini digunakan untuk melakukan auditing terhadap network infrastruktur sama host-nya. Ya. Jadi kita bisa gunakan itu untuk ininya agak lama sedikit ya compiling. Ya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan tool seperti misalnya ini lagi ini ya. Kita juga bisa menggunakan sebentar. Ya. Ini masih nunggu ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan yang ya, versi gratisannya. Anda bisa gunakan tool namanya OWASP ya. Application analysis ini ada namanya. Bisa pakai Burp yang versi community atau pakai Zap ya, OWASP. Nah, ini OWASP. Ini lumayan lama nih prosesnya ya. Yang namanya Zap Proxy ya, ini akan jalanin OWASP.
Kita minimize saja biar nggak bingung. Jadi ini OZAP, ini sambil kita jalanin juga. Oke, sambil kita tunggu ya. Agak sedikit lama ini loadingnya. Atau kebetulan ini sambil juga, kalau Anda punya Burp, lebih enak lagi ya, Burp Suite Pro ya. Saya punya namanya Burp Suite Pro. Nah ini. Kalau Burp Suite Pro ini berbayar ya, jadi ya sekitar berapa ya? Nah, ini kalau Zap seperti ini ya. Oke, nah ini bisa pakai WhatsApp ya. Di sini ada bisa untuk automated scan ya. Kalau Anda pakai WhatsApp, Anda bisa scan ini. Ini kebetulan saya pakai Burp Suite ya. Oke, nah ini kalau tampilan dari Burp Suite Pro ya, Anda bisa new scan aja, langsung masukin HTTP yang tadi, jumlah. Nah ini biasa scan, atau Anda bisa pakai OZAP. Nah, tinggal masukin aja nih. Nah, udah. Dia akan melakukan scanning. Nah itu. Ya. Nah, kalau Nessus yang agak lama ya, oke saya login aja dulu. Kalau Nessus bukan untuk web ya, dia bukan khusus untuk web, tapi dia dikhususkan untuk melakukan scanning terhadap kerentanan yang ada pada network and infrastrukturnya. Oke. Ini scan. Ya, basic scan aja, kita coba. Tanya web server. Ini kita kasih targetnya ini ya. Tapi ini kalau Nessus dia bukan HTTP, dia harusnya IP aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung launch aja, launch. Ya, bisa lihat prosedurnya ya, sambil kita bisa melihat juga hasil scanning dari beberapa tools kita di sini. Nah. Ya, itu kira-kira. Sambil kita ngelihat ini nih. Tadi Nessus kemana ya? Ya udah, ya ini sekali running. Kita bisa lihat ya. Jadi dia harus diperhatikan ya. Kalau ngaudit ya, saya Nessus itu bukan fokus di webnya, tapi dia fokus ke layer yang ada untuk apa? Untuk melakukan testing terhadap host ya, misalnya servernya, network devices yang ada, atau kerentanan yang ada pada pendukung aplikasi, misalnya web servernya, ya, atau kalau memang mau nyeken ke network devices atau obscurity appliances juga boleh ya. Ini kebetulan udah dapat kerentanan sih, ada sekitar 8 nih. Ya, nih. Nah, ini udah dapat nih. Udah ada merah-merah nih. Tuh. Seperti itu kira-kira ya. Nah, OWASP masih jalan. Cukup lama nih prosesnya. Nessus juga jalan ya, ini juga jalan ya. Oke. Nah, sambil nunggu, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ada beberapa yang kita gunakan tadi saya tambahin ya, ada selain ini juga ada Nmap, Nikto sama Dirbuster ya. Dirbuster.
open source. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, kalau ini kan untuk otomatis ya. Kalau untuk manual testing itu kalau untuk red team, pakai ya, Hah? pakai itu juga bisa, pakai OWASP Zap bisa, pakai Burp Suite bisa. iya. Kalau untuk manual testingnya Pak di red team itu untuk komersial untuk perusahaan itu biasanya desainnya sesuai skill setnya atau ada metodologi yang udah distandarisasi oleh misalnya SGI. Pakai OWASP saja, pakai OWASP. OWASP saja udah cukup. OWASP udah komplit. Itu ada namanya OWASP Testing Guide. Itu bisa manual. Iya, Step by misalnya step kan di situ ada. kayak cross-site scripting atau code injection itu kadang nggak ditemukan oleh yang otomatis gitu. Ya, betul. OWASP Testing Guide. Ini ada yang versi testing guide ya. Jadi Anda bisa lihat ini nih. OWASP Testing Guide. Nah, ini. Jadi Anda bisa menggunakan ini. Nah, ini. Ya. Jadi stable-nya versi 5 ini ya. Latest version 5. Kalau stable-nya ini nih. Jadi kita bisa download nih versi stable-nya ini. Misalnya contoh untuk WAS fase 1, fase 2, apalagi yang di enumerasi, ya, SQL injection juga ada sini SQL. Ini ada nih testing SQL injection. Nah, ini. Step by step. Nah, ini. Ya, misalnya Anda melakukan testing terhadap apanya ya, how to test. Nah, pakai error dan sebagainya. Komplit sih ini. Nah, ini username 191 ya, kayak gitu-gitu. Ini step by step testingnya kalau untuk manual. Atau misalnya ingin tahu bagaimana ngetes cross-site scripting, XSS. Ya, cross-site scripting ini. Reflected cross-site scripting atau stored. Ini ada step by step-nya. Nah, ini ada input validating test, validation testing. Nah, ini. Komplit sih di sini ya, LDAP, ada semua di sini. Ya. Itu menjawab pertanyaannya ya. Banyak sekali Pak itunya. Listnya banyak. Ini kalau kita ambil yang PDF itu ada ratusan halaman itu. Untuk yang OWASP testing. Itu dijalankan semua biasanya Pak. Ya kalau kita mau ngikutin, kita bisa ikutin. Atau kita biasanya sih kalau saran saya sih sebenarnya adalah kita gunakan ini dulu. Kita fokus di OWASP top 10 aja dulu, top 10 web. Ya, kita fokus di sini dulu nih. Ya. OWASP testing web application security risk. Nah, ini. Kita fokus di sini aja dulu. Ya. Kalau mau mempercepat, Anda bisa gini dulu, scan dulu pakai misalnya Acunetics atau apa. Nah, kemudian baru nanti Anda bisa lakukan testing secara manual untuk melakukan validasi gitu loh. Jadi maksudnya nggak murni harus pakai itu. Paham nggak? Jadi jangan melulu manual, tapi ada juga ini apa istilahnya? Ada juga proses di mana kita melakukan scanning. Jadi scanning itu sebenarnya memberikan opsi buat kita mempercepat proses apa istilahnya ya, menemukan kerentanan. Ya, itu kira-kira. Bentar ya. Nah, ini kebetulan saya nah, ini saya nyeken pakai Acunetics juga nih. Nah, jadi yang namanya kita itu jadi bisa di beberapa cara gitu loh. Maksudnya jangan cuma melulu. Ya kalau memang Anda jago di manual silakan, tapi kalau memang ada tool kenapa tidak gitu loh. Ya, soalnya kan kalau manual mesti cari satu-satu lama, ya. Nah, ini kebetulan saya pakai Acunetics.
saya juga pakai Nessus, saya juga pakai manual gitu loh. Bisa manual, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Burp Suite gitu loh. Oke, jadi banyak tools sih sebenarnya kalau mau digunakan. Ya. Nah ini kan kebetulan dapat nih banyak nih tuh. Ya. Dari hasil scan kita udah banyak dapat nih. Jadi jangan beranggapan bahwa scanning pakai tool itu tidak berguna, tidak. Bisa jadi sih kita menemukan sesuatu yang tidak ditemukan secara manual, atau kebalikan, kita scan, kita nggak dapat, cross-site scripting nggak dapat, tiba-tiba kita manual dapat. Oh, nggak masalah, kita kan bisa gabung ya, automated jadi ada gabungan ya, automated dan manual. Nah, itu metode testing sih sebenarnya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Thank you, Pak. Ya, saya lupa nambahin ya, kalau ini atau tadi kan metodologi ya, standard framework sama metodologi ya, what to audit sama ini ya, jenis testing saya lupa tambahin sebentar. Testing type ya. Testing types itu bisa black box test, gray box, white box test, dan gray box. Nah, ini saya lupa tambahin tadi. Ini mungkin saya tambahin ya, standard framework, testing type. Ya. Jadi kalau untuk testing type, kita bisa tambahin ini ada beberapa testing type, kombinasi ya. Nah, ini testing type. Bisa black box, tanpa ada informasi sama sekali. Ya. Jadi, limited information atau no information ya. Kita tulis saja di sini ya. Saya tulis di sini very limited. Ini white box. Kalau gray box kan limited aja. Kalau white box itu nah ini kalau hybrid. Oke, ya. Jadi kalau testing juga bisa aja kita dapat username sama password, kita bisa juga kita dapat credentialnya, bisa juga benar-benar nggak ada sama sekali anonymous. Ya. Nah, ini misalnya contoh kalau di sini kan ini lebih ke anonymous ya, Nah kalau ini with credential. Nah, kalau gray box ini misalnya ini ya, credential juga ya. Jadi sebenarnya kalau gray box itu dia ini semi credential ya. Nah, ini kalau ini komplit ya. Oke. Ya, seperti itu kira-kira ya. Silakan ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Kalau ya ini sebentar saya jawab pertanyaan ini Mas Dede. Pak Semi bisa menjelaskan Pak cara menggunakan jejak akses digital ketika akses sebuah website. Ini bisa pakai proxy, Mas. Kita pakai VPN atau pakai proxy. Jadi kita punya identitas bisa tersembunyi. Jadi bisa pakai proxy atau bisa pakai VPN. Ya, VPN itu sebenarnya proxy juga sih. Yes, silakan Mas yang barusan nih. Silakan. Pak, kalau source code review itu masuknya di whitebox atau tersendiri? Whitebox ya sebenarnya. Yes. Tapi kita jarang sih ya ngerjain ini, ngerjakan source code review ya, karena
problemnya adalah kita tuh jarang punya akses ke source code. Jarang banget aksesnya. Jadi agak susah melakukannya. Bisa aja sih kalau memang mereka punya apa istilahnya, mereka punya akses mau kasih ke kita ya silakan kan gitu. Berarti masuknya metode whitebox ya Pak? Kalau Whitebox. Oke. Thank you Pak. Ya sama-sama. Ini pakai automated scan ya, kita bisa dapat kerentanannya ya. Dari hasil ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dari Burp Suite ya. Nah, ini saya juga bingung nih kenapa nih nggak ada akses sama sekali nih. Bentar dulu. Ya, ini kadang-kadang kita mesti melakukan testing dari beberapa kali. Mungkin nggak boleh jalanin terlalu banyak tool ya, satu-satu aja. Oke, nah. Jadi banyak tool yang kita bisa gunakan ya, nanti hasilnya bisa kayak gini. Ya ini dari sisi infrastruktur, dari servernya kita bisa lihat kerentanannya apa aja. Jadi karena kan yang namanya application kan di bawahnya kan ada server. Jadi yang namanya menghostingnya kan ada server. Servernya kita cek dulu. Selain servernya ada kerentanan apa enggak. Terus kerentanan pada web servernya, misalnya IIS atau Apache ya. Jadi hostnya sendiri, operating system, misalnya Windows servernya dicek. IIS-nya sebagai web server dicek. Kalau ada database ya database juga dicek. Jadi semua ya. Kita juga bisa melakukan, tadi ada pertanyaan yang manual ya. Nah ini manual juga bisa ya. Misalnya contoh nih, saya kemarin ada pernah ketemu sih ya. Sebentar, saya coba cari dulu ya. Saya pernah ngetes ini pakai secara manual ya. Sebentar. DB, saya lupa tuh namanya. Tapi nanti saya coba ya, saya kasih. Terus bagus juga sih ada pertanyaan seperti itu ya. Gimana kita bisa menemukan kerentanan pada itu secara manual. Nah ini kita bisa search. Anda bisa gunakan misalnya ini. Anda bisa gunakan ini exploit DB ya. Saya nyari ini misalnya jumlah. Kemarin saya pernah ketemu sih jumlah. Apa ya, lupa saya namanya ininya, kerentanan yang berhubungan dengan jumlah itu. Apa ya, sebentar dulu. Wah, sebentar saya cek. Kayaknya saya pernah ketemu tuh. Bentar. Jadi kita bisa ngecek manual di sini jumlah kerentanan yang ada pada jumlah. Misalnya apa kemarin tuh ya, sebentar dulu. SQL injection juga jumlah ini kan dia pakai, nah saya balik ke ininya, ini kan dia pakai jumlah ini ya. Nah ini lupa saya namanya ininya. Nah, kalau Anda udah tahu platform dia pakai jumlah, Anda bisa pakai Zoom Scan. Tapi agak kurang bagus sih sebenarnya. Bentar ya. Zoom Scan tuh udah nggak bisa dipakai. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai ini. Bentar. Nessus sama OpenVAS sama aja Mas, cuma yang satu gratisan, yang satu full profesional. OpenVAS itu kalau Nessus sih lebih bagus, jauh lebih bagus dari OpenVAS ya. Bentar, saya lagi nyari ininya nih, kerentanannya apa ya kemarin tuh ya. Nah, salah satu yang ini banyak soalnya kerentanan yang ada pada jumlah ini. Sebentar ya, mana ya kemarin tuh ya. Ini saya dapat nih. Kemarin saya cari-cari, saya dapat. Nah ini. Saya akan ngetes nih, kita bisa tes manual. Nih, contohnya saya dapat
kerentanan yang berhubungan dengan ini AM block. Nah ini, saya coba copy aja nih. Nah ini, index.php, saya copy ini. Ya. Kemudian saya balik ke sini, saya masuk ke website. Ya. Nah ini kan jumlah ya, kita coba ya cek ya. 131 50 jumlah. Nah, kan ada ini. Kita coba sisipin ini misalnya. Ups, kenapa ini? Oke. Saya masukin lagi. Nah, ini. Ini kan aslinya begini. Ya, slash jumlah. Nah, kita coba masukin nih kalau mau manual ya. Masukin aja kan ini. Nah, ini. Sesuai yang saya dapat dari, saya dapat ini linknya ini, malicious sininya, scriptnya tuh atau linknya itu dari exploit DB. Nah, enter. Nah, kalau dia bisa ngeluarin seperti ini, atau bahkan saya coba lagi sekali ya. Kita ngambil option ini. Nah, saya masukin aja nih di tengah-tengah. Lihat ya. Apa yang terjadi? Nah, saya dapat admin loh passwordnya. Ini menggunakan ini. Link yang saya dapat dari exploit DB. Jadi ini secara manual. Nah, kalau kita udah tahu nih bisa jebol bisa keluar ini tampilan seperti ini berarti yakin ada SQL injection. Nah, kita bisa manual tes ini. Saya buang aja ini. Sebentar. Nah, ini saya ambil aja yang articles ID ini. Nah, ini. Ya kan? Nah, ini ada error juga nih. Kita coba article ID sama dengan satu petik. Nah, ini ya. Nah, kita coba nih. Ini kita gunakan ya, kita masukkan ini. Nah, terus kita tahu ada SQL injection, kita coba pakai misalnya ya agak sedikit lelet nih. Ya. Kita gunakan tool yang namanya SQL Map. Bentar ya. Mungkin saya matikan dulu nih. Beberapa karena ini prosesnya masih panjang. Saya stop aja. Saya stop dulu grupnya. Ya, kita coba ya. Nah, SQL Map, kemudian kita minus U. Kita masukin ini ya linknya. Nah, ini. Ini sepertinya udah tahu kita rentan, kita bisa tes ulang lebih detail lagi dengan menggunakan SQL Map. Ini untuk ngaudit database-nya ya. Bukan maksudnya ngaudit aplikasi sekaligus database-nya ini. Keluar ini. Give your command only yes. Nah, langsung lakukan deteksi dia. We like to back-end SQL? Yes. We can include? Yes. Nah, ini. Kita bisa tes semua ini. Tuh. Ya, jadi kita bisa next ada. Jadi ya masing-masing ya secara manual, kemudian kita tes pakai SQL SQL Map untuk automated-nya ya. Nah, ini juga kita bisa. Ya udah jelas nih, get parameter article ID is vulnerable. Do you want to keep
The testing others, no, ya udah jelas. Nah, udah jelas itu kita bisa. Oh, ini dibilang vulnerable nih, ya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menjalankan command seperti misalnya saya pingin keluarin enumerate DB-nya misalnya, dump aja, dump DBS database table entries, ya seperti itu. Nah kita bisa repeat yang tadi minus dump, udah, yes, tuh langsung keluar tuh retrieve tabel-tabelnya. Kacau kan? Nah ini secara manual loh ya. Nah ini langsung keluar dia. Oke. Nah oke. Nah itu jadi bahaya banget ya. Bahkan di sini kita bisa dia dapat passwordnya kalau nggak salah saya ini. Ya. Ini. Masih dia, ya retrieve semua dia. Do you want to store hashes to a temporary file? Nah dia dapat nih hashnya. For processing, no. Do you want to crack via dictionary? Nah, dia bilang dia dapat username yang sama password nih. Kebetulan dapat username sama dapat password. Nah, ini coba kita attack. Yes, attack aja. Default dictionary, word list, custom file list dictionary file. Oke. Default aja lah, enter aja. Dengan common password, no. Nah, dia lakukan, coba lakukan cracking ya. Sampai segitunya tuh. Nah. Perhatikan di sini saya ada dapat nih username-nya admin. Sorry, di atasnya nih. Nah, ini. Password-nya dapat nih tuh. Username admin, super administrator ya. Ini password-nya ini nih. Oke, teman-teman. Gimana nih? Mantap. Mantap, Halo. Pak. Nah, Mantap, Pak. Nah, itu bisa sampai. Jadi dari manual kita bisa. Jadi dari automated scan kita bisa scan manual, kita cari di exploit DB. Dari exploit DB kita dapat linknya, kita coba satu-satu. Ternyata dia bisa sampai ya kita tes lagi pakai SQL injection, jebol nih ya. Tuh. Ya, banyak sekali. Banyak banget nih. Sampai kemana nih? Tuh, masih jalan dia tuh. Udah ya? Oke, saya rasa itu aja sementara. Jadi ngasik saya nih. Jadi intinya gini. Intinya bahwa Anda bisa memulai dengan automated scan ya. Atau Anda bisa mulai dengan, saya saran sih automated scan dulu. Kalau nggak dapatnya cuma dikit, nah Anda baru melakukan eksplorasi secara manual. Anda cari di exploit DB dari kiri kanan lah. Nah udah dapat, kemudian baru Anda eksplorasi, tes tuh URL-nya. Siapa tahu dapat SQL injection, siapa tahu dapat cross-site scripting kan gitu. Kemudian pakai tool, misalnya contoh tadi saya dapat SQL injection dengan menggunakan satu link tertentu yang itu yang mengeksploitasi kerentanan yang berhubungan dengan jumlah punya add-on. Nah, dapat, saya kemudian eksploitasi lebih dalam lagi pakai misalnya SQL map ya, audit lebih dalam lagi sampai bisa dapat akses full ya. Oke ya, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, boleh sih Anda menggunakan NetSparker, Micro Focus dan sebagainya. Kalau ditanya perbedaan sih, saya nggak terlalu tahu bedanya karena masing-masing vendor, masing-masing produk itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya sendiri pribadi lebih banyak pakai Acunetics ketimbang NetSparker. NetSparker katanya sih false positifnya lebih rendah. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Saya kasih waktu sekitar
5 menitan, 5 sampai 10 menit. Tadi testing manualnya tidak pakai tool. Saya cari vulnerable link-nya di ini. Saya carinya di sini nih. Nih, saya carinya di sini. Nah, ini kebetulan saya dapat namanya jumlah komponen AM block multiple SQL injection. Nah, saya carinya di sini nih. Setelah saya dapat link-nya, kan ada link-nya di sini nih. Ini saya tes satu-satu link-nya. Gitu. Oke? Ya, kalau ditanya ya kita harus bandingkan karena nggak ya minta vendor datang lah suruh dia demo lebih enak sih. Oke, yang lain ada pertanyaan? 5 menit lagi. Tidak ada? Ya. Halo? 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 Ini kok nggak ada suara sama sekali nih? Ya nggak ada ya. Oke, sementara itu dulu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya masukkan juga di YouTube supaya bisa review ulang ya. Jadi tool-toolnya seperti tadi, tambahan tadi saya tambah ada toolnya namanya Dirbuster ya. Nah, Dirbuster untuk lakukan scanning terhadap directory. Oke. Nah, jadi untuk yang pemula, tambahan ya untuk pemula, mungkin kalau Anda merasa toolnya mahal-mahal ya, kayak model Burp Suite Pro kan berbayar tuh $399, Akunetic tuh sampai $3.000-an ya. Kemudian Nessus itu sekitar ya $3.000-an ya. Mungkin kalau Anda merasa banyak tool yang mahal-mahal, Anda boleh mulai dengan tool gratisan kayak Nikto kan gratis, Nmap gratis, atau pakai OpenVAS ya pengganti Nessus, atau pakai OWASP pengganti Burp Suite Pro. Jadi nggak harus pakai tidak harus pakai komersial. Nah, kalau untuk crack sih ya bisa nyari sih kalau ditanya ada nggak cracknya? Cracknya ada, tapi ya mesti nyari lah. Tapi kalau untuk profesional jangan sampai main crack lah, malu lah kita. Kita kan ngetes untuk dapat duit juga ya, gitu ya. Kalau bisa sih ya, memang kalau pemula ya pakai aja open source dulu. Kalau memang Anda udah punya modal, nah baru mulai pakai tool-tool yang berbayar seperti misalnya Burp Suite Pro, Nessus atau pakai Akunetic, nah gitu. Jadi jangan buru-buru pakai yang komersial kalau nggak ada duit kan gitu. Oke? Ya malu sama kontrak, benar-benar ya. Malu soalnya pas bikin laporan keluar yang itu keluar notifikasi bahwa kita counterfeiting atau pemalsuan. Oke. Nah, kalau ditanya kalau masalah itu bebas ya, tidak harus selalu pakai Linux. Mau pakai Windows silakan karena kan Burp Suite itu ada di Windows ya. Akunetic ada versi Windows, Nessus ada versi Windows. Jadi aman lah ya. Nggak harus Linux ya. Enakan pakai Linux sih sebenarnya, resource-nya lebih rendah ya. Kalau Windows kan harus gede memori dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini ya. Yang Mas MS gimana? Pak mau nanya ya Pak. Tadi itu lisensinya kalau saya lihat di yang Burp Suite itu subscription itu setahun ya Pak ya? Setahun. Artinya kalau misalnya maaf kata kita nggak renewal lagi lah tahun berikutnya. Itu yang terjadi bagaimana tuh Pak? Mungkin bisa di-share ke kita Pak. Nggak bisa dipakai, jadi nanti ya balik, nggak bisa kita pakai untuk scanning dan sebagainya, dia balik ke Community Edition, terbatas scanningnya. Dia balik ke Community Edition yang terbatas scanningnya. Nggak bisa scanning malah kalau untuk Community Edition, harus bisa untuk proxy aja. Oh gitu. Saya pikir kalau kayak anti malware kan kalau kita nggak renewal kan berarti kita nggak dapat database-nya, masih jalan tapi nggak dapat database yang terbarunya kan. Semacam itulah. Kalau Burp kan nggak ada database dia. Oh, nggak ada database ya? Nggak ada. Burp Suite Pro itu dia bisa scanning, automated scanning. Tapi kalau Burp Suite yang Community Edition dia nggak bisa scanning, cuma bisa jadi proxy. HTTP proxy gitu. Baik, Pak. Ya? Baik. Ya. Oke, dicoba aja nanti tool-nya. Mulai aja dengan tool-tool yang gratisan ya. Nggak perlu harus yang yang berbayar. Ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi next time. Ya, salam sejahtera buat semua ya. Happy weekend ya. Selamat malam. Malam Pak, happy weekend Pak. Selamat malam Pak Semi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Semi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Semi.